Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Ramadiani Sidi dari kelas Creative Thinking Ruang 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang Creative Thinking in the Era of Disruption atau Creative Thinking di era disrupsi. Jadi, singkatnya, Creative Thinking itu merupakan pola pemikiran manusia dalam memecahkan suatu masalah dengan ide-ide baru untuk menciptakan kreativitas masing-masing individu dalam melakukan analisa untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi, singkatnya, era disrupsi merupakan era di mana terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Inovasi inilah yang nantinya akan menggantikan sistem-sistem lama menuju ke sistem-sistem baru yang lebih efisien dan efektif. Contohnya saat ini yaitu revolusi industri 4.0 yang dimana teknologi digitalisasi saat ini sangat berkembang dengan pesat, sehingga memudahkan manusia dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Apakah creative thinking dan era disrupsi ini saling berhubungan? Menurut saya ya, saling berhubungan. Karena seperti yang kita tahu bahwa era disrupsi revolusi industri 4.0 ini banyak sekali teknologi digitalisasi yang ada. Jadi pemikiran kreatif dari masing-masing individu ini sangat penting untuk dapat beradaptasi dengan teknologi digitalisasi yang saat ini semakin berkembang. Jadi ada beberapa contoh konkret yang dapat saya bagikan dalam penggunaan creative thinking di era disrupsi atau revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, kemunculan presenter AI atau artificial intelligence di TV One. Seperti yang kita tahu bahwa baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kehadiran presenter yang tidak biasa di TV One, yaitu presenter AI atau artificial intelligence. CEO dari TV One yaitu Bapak Taufan Eko Nugroho mengatakan bahwa kehadiran robot AI atau artificial intelligence ini sebagai presenter TV One merupakan suatu perubahan untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman yang terus-menerus berubah. TV One sendiri mengharapkan dengan perkenalan presenter AI ini dapat memperkenalkan teknologi AI atau artificial intelligence ini ke seluruh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Yang kedua, ada job fair. Seperti yang kita tahu bahwa angka pengangguran di Indonesia sendiri itu relatif cukup tinggi. Berdasarkan data yang saya berikan saat ini dari Kominfo, pada tahun 2020 terjadi peningkatan angka pengangguran yang ada di Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat beberapa perusahaan bangkrut dan beberapa perusahaan lainnya mem-PHK-kan pegawai-pegawainya. Oleh karena itu, job fair ini tujuannya untuk membantu masyarakat Indonesia dalam mencari pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang ada, sehingga dapat membantu penurunan jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia. Apakah semua hal di dunia ini dapat digantikan dengan teknologi, bahkan dengan cara creative thinking sekalipun? Menurut saya tidak semua hal di dunia ini dapat digantikan dengan teknologi, bahkan dengan cara creative thinking sekalipun. Yang pertama ada petani. Petani tidak mungkin kan melakukan pekerjaannya lewat Zoom atau Google Meet. Pasti petani harus turun langsung untuk membajak sawah, mengambil padi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tukang tambal ban. Tukang tambal ban tidak mungkin kan memperbaiki mobil atau motor secara WFH, harus terjun langsung ke bengkel. Lalu yang terakhir ada dokter. Walaupun tujuan dari creative thinking sendiri itu adalah untuk menciptakan ide-ide baru untuk memecahkan suatu masalah, creative thinking ini kerap kali dapat disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apalagi di era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 saat ini, yang dimana teknologi digitalisasinya itu sangat berkembang dengan pesat. Contoh kasusnya seperti ada hacker. Tahun lalu kita sempat dihebohkan ya dengan hacker bernama Jorka. Jorka sendiri telah tercatat pernah mengklaim memiliki 26 juta history browsing dari IndiHome, 1,3 miliar data registrasi SIM card, dan 105 juta dari data KPU. Melalui grup telegramnya Jorka sendiri, telah menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat publik, salah satunya yaitu Menteri Kominfo Joni Plate. Data yang tersebar ada NIK, nomor telepon, nomor kartu keluarga, alamat rumah, hingga ID vaksin. Namun, menurut Kominfo, terdapat 1.225 miliar kasus dapat terjadi serangan cyber atau hacker setiap harinya. Bahkan data yang menurut kita aman nih, belum tentu data kita dapat aman karena kecerdikan serta cara para hacker berpikir kreatif untuk mendapatkan data kita, sehingga data-data kita dapat bocor. Apalagi didukung dengan teknologi digitalisasi yang ada saat ini. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.